Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Priyanto Zamasi. Dan pada saat pagi hari ini, saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Suryani Panto, dengan tema pada saat pagi hari ini yaitu jaga hati. Ya, maka itu sebabnya langsung saja saya akan menyapa hambanya pada saat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi, Bapak. Suaranya nggak ada, Bu. Hah? Suara? Halo? Halo? Ya, shalom. Oh, belum dapat, Bu. Mungkin em, keluar dulu baru masuk lagi, Bu. Sepertinya belum belum dapat suaranya Ibu. Oh, gitu ya. Keluar dulu, Bu. Suaranya nggak ada. Keluar dulu ya. Oke. Tunggu dulu sama. Waduh, ini ada masalah dari tadi nih ya. Baik, kita akan menunggu Ibu Pendeta Suryani Pantou boleh masuk lagi di link kita pada saat pagi hari ini. Saudara, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menolong memelihara kita sehingga pagi hari ini kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita boleh uh, sampai pada saat pagi hari ini, tentunya kita berharap Tuhan terus bersama-sama dengan kita untuk boleh melewati setiap hari-hari kita pada saat dalam seminggu yang akan datang ini. Saya akan kembali, ya, oke. Halo Ibu, tolong di unmute mikrofonnya. Ya, sudah Halo. kedengeran? Ah, Halo, sudah. oke, sudah. Ya, Oke. salam Bu. Shalom, ya, puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya Bu? Ya, puji Tuhan, sehat. Haleluya. Haleluya. Oh Bu, saya mau tanya dulu Bu, di tempat Ibu sudah offline atau masih online untuk ibadahnya Bu? Sudah offline. Di tempat gereja saya masih offline. Online, Masih online, masih online ya. online. Oh, Ya, oh ya cuman gitulah Bu ya. Oh. kami seminggu dua kali ya. Iya iya. Jadi itu bukan hari Minggu saja maksudnya. Iya. Oke. Baik Bu, langsung deh saya serahkan waktu dan ruang ini untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini Bu Pendeta. Silakan Bu. Ya, shalom. Selamat pagi saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi ya. Nah, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat ayat 23. Nah, ayat ini sangat populer sekali dan sering sekali kita orang Kristen seringkali memakai ayat ini ketika kita berbicara mengenai hati. Nah, hari ini kita memang akan belajar mengenai hati ya. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, demikian bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kita juga akan melihat dari Ibrani, ya, dari Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara mengenai hati, itu berbicara mengenai kehidupan ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui watak seseorang, karakter seseorang, kenalilah hatinya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal tadi itu adalah hati itu adalah pancaran kehidupan. Jadi apa yang ada di dalam diri orang itu dan siapa dia, itu ada di dalam hati orang itu. Nah, saudara, hati itu di dalam bahasa Yunaninya kardea. Itu adalah bagian dalam dari manusia. Nah, itu adalah bagian yang terdalam dari manusia. Jadi, saudara, ini sangat menentukan ya, berhasil atau tidaknya seseorang itu juga sangat ditentukan sikap hati daripada orang tersebut.
Dan kita melihat di sini Alkitab juga ya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ada 4 macam tanah, yaitu mengenai penabur di dalam Matius pasal yang ke-13. Ada tanah ya, ada 4 tanah, yaitu tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, kemudian tanah yang semak duri, dan hanya satu saja tanah yang baik. Jadi tanah ini menggambarkan tentang hati manusia di dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Tetapi hanya satu saja yang baik, sehingga tanah yang baik itu benih waktu jatuh di atasnya bisa bertumbuh. Jadi kita melihat rupanya begitu banyak masalah hati yang Tuhan ungkapkan di sini ya. Dari 100% hanya 25% yang tanah yang betul-betul baik yang berbuah, dan 75% itu bermasalah. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini menjaga hati itu sangat penting sekali. Nah, firman Tuhan juga mengatakan supaya kita juga membuat Tuhan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat bagaimana kalau seseorang itu tidak menjaga hatinya. Apa yang terjadi, saudara? Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Kita lihat pasal Ibrani pasal yang ketiga. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-7. Sebab itu seperti ada dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, saudara ya, ketika kita mengalami ada sesuatu di dalam hati kita, dan saya percaya Roh Kudus, kita anak-anak Tuhan itu, Roh Kudus langsung berbicara ke dalam hati kita lewat firman Tuhan yang kita dengar, dan juga lewat hati kita ya. Kita tidak rasa damai oleh karena ada sesuatu yang menyakitkan kita di dalam hati kita ya. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau pada hari ini Roh Kudus berbicara kepada kamu, jangan keraskan hatimu. Yang pertama di sini dikatakan seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi jangan keraskan pada waktu Roh Kudus berbicara. Ada orang berkata demikian, ya dia duluan, ya kamu nggak tahu aja hati saya sakit banget ya. Nah, saudara, kalau kita ketika Roh Kudus menegur kita dan kita masih mengeraskan hati kita, apa yang jadi? Nah, saudara, itu selalu meningkat. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekali mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Jadi saudara, ketika Roh Kudus menegur seseorang, ketika ada hatinya yang bermasalah dan dia terus mengeraskan hatinya, dan kemudian kita melihat di sini hatinya di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10 menjadi sesat hati. Ketika sudah menjadi sesat hati dan kemudian kita melihat mereka tidak lagi dapat melihat jalannya Tuhan. Ayat yang ke-9, di mana nenek moyang mereka mencobai aku dengan jalan menguji aku, dan sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun. Jadi orang yang keras hati dan kemudian kalau dibiarkan menjadi sesat, sehingga mereka tidak lagi dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka tetap melihat bahwa semua masalah yang mereka hadapi itu begitu luar biasa, sehingga mereka tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana contoh daripada Kain, ya, Kain. Nah, saudara, ketika Kain kecewa ya, di mana persembahannya tidak diterima oleh Allah, sedangkan persembahan adiknya itu diterima oleh Tuhan. Dan apa yang jadi, dia begitu kesal ya, itu dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-4. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-4, kita baca di dalam ayat yang ke-4. Habel juga persembahan dan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Jadi ketika dia melihat bahwa persembahannya tidak diterima, dia iri, ya, dia marah, dia kesal, dan dia merasa Tuhan tidak adil. Mengapa persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan adiknya diterima? Dan hatinya menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Tetapi mari kita melihat Tuhan berkata kepada Kain, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, Tuhan berbicara, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan saya percaya, saudara dan saya sudah ada Roh Kudus sebagai anak-anak Tuhan. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kita panas atau sakit, kita marah, dan saya percaya Roh Kudus itu berbicara dengan lembut ke dalam hati kita. Ya, kita merasa bahwa Tuhan betul-betul berbicara ke dalam hati kita untuk kita menyelesaikan hati kita. Dan seringkali kita mengeraskan hati kita. Dan kita terbawa oleh amarah kita. Nah, ini yang terjadi terjadi pada Kain. Dan kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-7, kita lihat, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan katakan apa? Di sini dikatakan bahwa engkau harus berkuasa atas emosimu, atas amarahmu. Dan dosa sudah mengintip. Jadi ketika kita marah, kita kesal, saudara, kita lihat di sini firman Tuhan dikatakan bahwa dosa sudah mengintip. Dan kita harus menguasainya. Oleh sebab itulah di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 27, mari kita melihat Efesus pasal yang keempat ayat 27. Di situ dikatakan janganlah marah sampai matahari terbenam. Efesus pasal yang keempat ayat ke-27 di sini dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita lihat ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah amarah terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita melihat di sini Efesus mengatakan kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Artinya jangan betul-betul membiarkan amarah itu menguasai kita. Dan jangan membiarkan matahari terbenam. Karena ketika kita marah, kita sakit hati kepada seseorang, dan kemudian kita nggak cepat bereskan, ya ketika Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita, dan kemudian Tuhan menegur kita, dan kita mengeraskan hati kita, dan kita membiarkan tertidur dengan kemarahan kita, dan itu akan menumpuk. Yang namanya saudara yang sakit hati, masalah dengan hati itu seperti penyakit kanker, dan itu akan terus merembet kemana-mana. Nah, kita melihat oleh sebab itu di sini dikatakan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jadi ketika kita tidak langsung bereskan hati kita kepada Tuhan, iblis terus berbicara dalam benak kita. Iblis terus menggoda kita sehingga apa, saudara? Saudara merasa semakin hari semakin rasa dibully, saudara merasa bahwa saudara dihina, dan sebagainya. Iblis menanamkan hal-hal yang jelek dalam pikiran kita. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan kamu harus menguasainya. Kalau kamu tidak menguasainya, maka kamu akan dikuasai. Dan saudara memang benar. Apa yang jadi, saudara? Di dalam Ibrani di situ dikatakan yang pertama itu keras hati, ketika ditegur menjadi sesat. Kemudian kita melihat bagaimana Kain ketika ditegur oleh Tuhan dan dia tetap mengeraskan hati, dan kemudian pikirannya sudah menjadi sesat. Sesat, dan akhirnya dia mulai merancangkan hal-hal yang jahat. Nah, kita lihat itu di dalam Ibrani, kita kembali melihat Ibrani pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga sekarang kita melihat di dalam ayat yang ke-11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke dalam perhentian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat. Jadi mulai dari keras hati, kemudian berkembang menjadi sesat hati, dan kemudian dari sesat hati kalau belum juga bertobat, kalau belum juga dibereskan, apa yang terjadi, saudara?
Yang terjadi itu hatinya menjadi jahat. Kain mulai merancangkan dan hatinya betul-betul sudah tersesat dan kemudian hatinya menjadi jahat. Dia bilang sama adiknya, yuk kita sudah lama ya nggak jalan-jalan dek. Kita jalan-jalan yuk, kita ngobrol-ngobrol ya. Dan apa yang terjadi? Adiknya sama sekali tidak mempunyai pikiran jelek. Tidak punya prasangka buruk terhadap kakaknya. Apa yang terjadi ketika mereka sedang ngobrol, mungkin sedang bercanda, tanpa ada curiga sama sekali, adiknya ini kepada abangnya tiba-tiba dibunuh. Jadi saudara, hati sudah menjadi jahat. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan jangan sampai matahari terbenam. Dan jangan membiarkan iblis bekerja di dalam hati kita, pikiran hati kita. Sehingga hati kita kemudian dirusak oleh iblis. Jadi ketika kita ada masalah dengan secepat mungkin kita bereskan dengan Tuhan. Ya, saudara, kita melihat lagi di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Mengapa banyak orang Israel tidak masuk Kanaan? Hanya angkatan-angkatan muda, angkatan-angkatan tua tidak masuk ke dalam Kanaan. Oleh masalah yang terbesar mereka itu adalah masalah hati mereka. Mereka sulit sekali, hati mereka begitu pedih. Saudara, kita melihat apa yang terjadi kalau hati sudah menjadi jahat. Kita lihat di dalam ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi dikatakan di sini nasihatilah satu dengan yang lain, selama masih dikatakan hari ini. Jadi jelas hari ini, selesaikan hari ini. Jangan sampai besok, jangan biarkan terbenam matahari. Kemudian selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena kalau sudah keras, hati menjadi sesat, hati menjadi jahat. Kita melihat bagaimana Kain membunuh adiknya. Akhirnya hatinya menjadi tegar, menjadi dingin. Bahkan orang-orang yang seperti ini merasa bahwa mereka lah yang dikorbani. Mereka lah yang yang disalahi. Mereka menjadi korban. Iblis bisa memutar balik seakan-akan mereka itulah yang menjadi korban. Mereka itu yang dihina. Mereka pantas untuk membalas dendam atau melakukan sesuatu. Betul-betul hati mereka sudah sesat, pikiran mereka sudah sesat. Dan akhirnya tidak ada lagi perasaan. Ketika dia bunuh adiknya, dia nggak ada lagi perasaan, saudara. Ya, hatinya sudah menjadi tegar. Dan kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-13, menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena itu kita lihat di sini, hati-hati dalam menjaga hati. Dan penulis di sini mengatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita tetap teguh berpegang sampai kepada akhir, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi ini berbicara mengenai orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah di dalam Tuhan, supaya kita menjaga hati kita, karena hati kita itu adalah tempat di mana Tuhan bertahta. Di sini dikatakan bahwa kita asal berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian diulang lagi dari ayat yang ke-15. Tetapi apabila dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ada 2 kali, ayat yang ke-7. Kalau pada hari ini Tuhan berbicara, jangan keraskan hatimu. Ayat yang ke-15 juga dikatakan, kalau pada hari ini Tuhan berbicara ke dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Kemudian pasal yang ke-4, kita lihat ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Jadi Tuhan mau supaya setiap hari demi hari bersama dengan Dia. Sama dengan pada waktu Tuhan menurunkan mana, hanya untuk hari itu. Jadi hari demi hari Tuhan mau supaya hati kita fresh, hati kita bersih, hati kita murni di hadapannya.
Dan dia mau setiap hari kita menjaga hati kita. Dan jangan membiarkan kekesalan, amarah, emosi, dendam, dan semuanya memenuhi hati kita, saudara. Oleh sebab itu hari ini, setiap hari, yakinkan hati kita beres di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan menyelidiki hati kita. Daud katakan, selidikilah aku dan ketahuilah hatiku, ketahuilah pikiranku. Kita minta sama Tuhan, supaya betul-betul kita mempunyai hati yang betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh masuk ke kemah Tuhan? Yaitu orang yang memilih hati yang murni. Tanpa kemurnian hati, saudara. Kalau masih ada dendam, sakit hati, saudara, kita masuk ke ruang Maha Kudus. Apa firman Tuhan katakan? Tuhan Yesus katakan, kalau ada sesuatu orang lain hati mereka terhadap kita, tinggalkan dulu persembahanmu dan berdamai dengan orang itu. Baru kemudian kamu mempersembahkan korban. Jadi sangat-sangat penting untuk menjaga hati. Alasan utama mengapa bangsa Israel, kaum yang tua, hanya kaum muda saja, sebagian besar kaum tua, orang-orang tua tidak masuk ke Kanaan, tidak masuk mengalami perhentian. Kata perhentian di sini itu adalah, jadi kita harus tahu bahwa Kanaan itu bukan sorga. Kanaan itu adalah tempat kemenangan, di mana kita melihat di padang gurun itu menunjukkan bahwa mereka bergumul dengan hati, yang mereka bergumul dengan kedagingan. Akan tetapi kita melihat di tanah mereka itu, kemudian kita lihat mereka berperang untuk memenangkan kota demi kota. Saya pada waktu saya pernah satu ketika pada waktu saya masih di Kalimantan, ya, saya ada bermasalah dengan hati. Saya bermasalah dengan hati karena memang saya ini memang dari Jakarta, kemudian saya ke Kalimantan, ya kadang-kadang saya budaya, ya saya orangnya agak keras, agak mungkin ketus, ya menegur seseorang, dan kemudian ada yang sakit hati, dan saya berusaha untuk membujuk hatinya untuk kembali hubungan yang semula. Tetapi sulit sekali sampai satu ketika saya sudah capek, ya. Dan akhirnya Tuhan bilang begini sama saya, kamu tidak bisa memenangkan kota kalau kamu tidak memenangkan hati. Jadi kamu harus memenangkan hati, baru kamu bisa memenangkan kota. Jadi saudara, itu saya kaget sekali, ini satu pelajaran yang sangat luar. Itu suara hati saya betul-betul jelas sekali, dan saya tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Dan akhirnya saudara, saya bilang, Tuhan, kalau begitu, oke Tuhan, saya mau datang kepada orang itu. Jadi saudara, kalau kita memenangkan kota, kalau kita memenangkan sesuatu yang lebih besar, kita harus terlebih dahulu memenangkan hati. Saudara, kita tidak bisa memenangkan dunia, kita tidak bisa memenangkan lingkungan kita, kalau kita belum bisa memenangkan hati kita. Karena kalau belum menang atas hati, maka kita akan terbentur di mana saja. Kita terbentur dalam segala hal, ya. Oleh sebab itu kita minta Tuhan betul-betul membereskan hati. Nah, kita melihat di sini, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Siapakah mereka yang bangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang 40 tahun lamanya? Siapakah ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan? Sangat sedih sekali, saudara. Mereka mati di dalam sakit hati. Mereka mati di dalam hati yang tidak dibereskan. Saudara, kenapa sampai ini bisa terjadi? Ya, ada beberapa trauma-trauma. Kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami perbudakan 430 tahun. Mereka diperlakukan jahat, mereka diperlakukan sangat tidak adil. Dan saya yakin bahwa dari generasi-generasi mereka mengalami luka-luka batin yang sangat mendalam ketika mereka ada di perbudakan itu.
Oleh sebab itulah sudah tercipta tegar tengkuk. Sebab itu tercipta betul-betul hati yang begitu keras karena kepahitan, kegetiran hati. Nah, saudara, ini sering dialami banyak orang. Seringkali kehidupan yang keras, perlakuan orang yang kasar membuat kita pahit, membuat kita getir sehingga kita tidak dapat lagi menikmati kasih Tuhan. Ada trauma-trauma masa lampau yang kita alami. Nah, saudara, saya ingin memberi contoh tentang keadaan hati kita. Nah, ini seperti kertas ya. Dan mungkin itu trauma pada waktu kita masih kecil, pada waktu kita masih di dalam kandungan, mungkin kita tertolak, kita tidak diterima ya, karena mungkin kakak kita sudah umur 12 tahun, tiba-tiba mama hamil lagi, dan kemudian pada waktu hamil besar ketemu sama teman, ibu hamil lagi ya, padahal udah tua ya, padahal kakaknya udah gede, ya kok bisa hamil lagi ya. Nah, iya nih kebablasan. Nah, saudara, itu anak di dalam kandungan terasa jadi kita ini ya, maka hati kita tercabik, saudara. Dan pada waktu kita masih remaja, mungkin kita dibully oleh orang, kita disalahkan, kita dijadikan anak bawang ya, kita tidak dianggap. Oleh sebab itu hati kita juga tercabik lagi ya, hati kita tercabik lagi, maka hati kita terluka lagi. Nah, pada waktu mungkin kita masih sudah remaja, kita jatuh cinta dan kemudian itu ditolak, kita tercabik lagi. Nah, pada waktu kita bekerja, ada teman kita yang menyakiti kita atau bos kita yang memperlakukan tidak adil, maka hati kita tercabik lagi. Mungkin pada waktu kita melayani Tuhan, kemudian kita mulai praktik di satu gereja, gembalanya tidak begitu memperhatikan kita, ada konflik-konflik terjadi, maka hati kita sobek. Nah, saudara, hati kita memang seperti ini, sudah sobek di mana-mana. Nah, Tuhan mau membalut hati kita yang sobek ini, saudara. Apapun lukanya, Tuhan mau menjamah hati kita. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar saat ini sudah mengalami batin sakit hati yang mendalam. Saudara kecewa, ya mungkin perlakuan suami, perlakuan mertua, sahabat saudara, atau siapa saja. Pada pagi ini kita minta, luka-luka kita serahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mau memperbaiki itu. Saudara yang kekasih, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, apapun itu. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwa orang-orang yang mengalami luka, orang-orang yang gambar dirinya itu tercabik-cabik, biasanya kehidupan mereka gampang marah, gampang sekali marah, gampang sekali tersinggung ya. Terutama ketika diingatkan peristiwa yang menyakitkan dan mereka bisa histeris. Atau dengan kata lain mereka menjadi sombong. Mungkin mereka pernah dihina, ya direndahkan. Sehingga mereka jadi membual begitu besar, membangga-banggakan diri. Itu bisa terjadi. Atau menjadi minder, ya. Dan ataupun apatis. Ada banyak sekali akibat-akibat daripada luka batin. Tetapi pada hari ini yang pertama, Tuhan mau, mari kita sunat semua hati kita, apapun keadaan. Tuhan berkata kepada orang-orang Israel. Mari kita baca di dalam Ulangan, ya, Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Kita baca Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jadi Tuhan mau menyunat hati kita. Kita mau buang semua masalah yang ada di hati kita. Apapun itu, menyakitkan apapun. Pengalaman saya pada waktu saya masih kecil, ya, karena saya bukan anak Tuhan, ya, saya dibully habis-habisan. Dan saya mengalami masa-masa sulit, tetapi puji nama Tuhan, Tuhan memulihkan hati saya. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hati saya diubah oleh Tuhan. Dan ketika kita tahu hati kita bermasalah, mari kita terbuka.
Nah, saudara, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya, ini keberadaan saya, ini hati saya, pulihkan saya. Dan kemudian saudara, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu memang mungkin tidak terjadi begitu saja. Itu ada pergumulan ya, tetapi kita mau mengampuni. Saudara, mengampuni itu bukan perasaan, tapi mengampuni itu adalah perintah. Walaupun hati kita masih sakit, tetapi kita nyatakan, saya mau ampuni dia. Saya mau ampuni dia. Soal hati, nanti Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Dan kemudian kita mau belajar seperti Yusuf. Dan terakhir, saudara, kita mau belajar seperti Yusuf. Yusuf adalah satu orang juga yang mengalami luka, yang diperlakukan tidak adil. Tetapi kita melihat ketika saudara-saudaranya mengalami kelaparan dan akhirnya saudara-saudaranya dibawa ke Mesir, kemudian papa mereka meninggal, apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya? Mereka takut kalau Yusuf itu membalas dendam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20 dan 21 demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku yang menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka, yang menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kita lihat Yusuf sudah selesai dengan diri. Yusuf sudah selesai dengan hatinya, saudara. Sehingga dia dapat berkata-kata, kamu memang mereka-reka yang jahat. Kamu memang mereka-reka kecelakaan untukku. Bayangkan ketika mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Saya bisa bayangkan bagaimana dia memohon-mohon kepada kakak-kakaknya, abang-abangnya. Ketika dia mau dijual, mungkin dia memohon, please jangan kakak ya. Tetapi mereka tidak peduli. Dan itu kejam banget. Dan akhirnya dia harus menjadi budak. Saudara tahu bahwa budak itu tidak main-main, ya tidak punya hak. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyertai dia. Sehingga dia menjadi sukses karena penyertaan Tuhan. Dan hati Yusuf dipulihkan, saudara, karena pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang menang, hanya orang-orang yang sudah selesai dengan hatinya, yang bisa dipakai oleh Tuhan dan sangat luar biasa, yang dapat menang atas persoalan dan juga dapat menang atas segala masalah dan menjadi agen perubahan. Jadi itu firman Tuhan. Mari saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara pada hari ini, tetapi mari datang kepada Tuhan. Ya, mari datang kepada Tuhan. Ya. Apapun keadaan saudara, serahkan semua kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus memberikan penghiburan, pemulihan buat hati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba tidak tahu bagaimana keadaan kami, hati kami yang sedang mendengarkan acara ini. Tetapi kalau ada di antara kami yang mengalami luka batin yang bertahun-tahun, sehingga mengakibatkan penyakit, mengakibatkan masalah dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, kau jamah oleh Roh Kudus-Mu, Tuhan, supaya boleh mengalami kemerdekaan, menang atas semua masalah yang ada di hati mereka. Kami percaya Roh Kudus sanggup melakukan itu. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan terus berbicara ke dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan, shalom. Saya serahkan kepada Pak Varian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu buat firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat pagi hari ini. Saya percaya bahwa
pasti akan memberkati setiap kita, bahwa memang hati ini perlu dijaga ya Bu ya, karena dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 bahwa jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi artinya bahwa pusat daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahkan setiap orang ya, adalah hati ini. Kalau hati ini tidak beres, maka semuanya juga pasti akan tidak beres. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kiranya kita terus berdoa untuk hambanya, Ibu Pendeta yang telah memberkati kita, untuk senantiasa juga diberkati Tuhan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan. Tuhan tolong luar biasa. Terima kasih Bu Pendeta ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang stay di channel Perianto Zamasi, sekian saja perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Dan saya, Pastor Perianto Zamasi, bersama dengan Ibu Pendeta Suryani Pantou, undur diri dari live ini dan mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Shalom, Amen. Pak.